garis dan lingkaran ini terlihat tidak saling berpotongan ya. Tapi apakah mungkin dua objek yang tidak saling berpotongan ini bisa menjadi bersinggungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis geometri analitik dengan topik hubungan antara garis dan lingkaran termasuk dengan parameter perubahannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mari kita simak videonya. Diberikan sebuah studi kasus yaitu rancanglah sebuah persamaan garis dan sebuah persamaan lingkaran sedemikian sehingga keduanya tidak berpotongan. Kemudian, ubahlah sedikit saja salah satu parameter misal gradien garis atau jari-jari lingkaran agar keduanya menjadi bersinggungan. Jelaskan perubahan terkecil yang dapat dilakukan. Misalnya diberikan garis Y sama dengan 2X ditambah 5 dan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dengan kondisi awal tidak berpotongan, di mana D lebih besar dari R. Untuk mengubah kondisi tersebut menjadi bersinggungan, maka dilakukan perubahan pada parameter seperti pada jari-jari, gradien, ataupun konstanta. Perubahan dilakukan hingga memenuhi syarat D sama dengan R, sehingga garis tepat menyinggung lingkaran. Untuk mengetahui apakah garis dan lingkaran pada kasus tersebut itu berpotongan atau tidak, kita dapat menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mengganti nilai Y pada persamaan lingkaran menggunakan persamaan garis. Setelah kita substitusikan, diperoleh bahwa X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25 sama dengan 4. Lalu kita sederhanakan menjadi 5X kuadrat ditambah 20X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung nilai diskriminannya. Dengan A sama dengan 5, B sama dengan 20, dan C sama dengan 21 yang kita dapatkan dari persamaan di atas. Nah, maka diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga D sama dengan 20 kuadrat dikurangi 4 dikali 5 dikali 21. Sehingga diperoleh D sama dengan 40 dikurangi 420. Sama dengan negatif 20. Karena nilai diskriminan ini kurang dari 0, maka persamaan tidak mempunyai solusi real. Artinya, garis tidak berpotongan dengan lingkaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini, garis berada di luar lingkaran dan tidak memiliki titik persekutuan. Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa garis dan lingkaran tersebut tidak berpotongan, maka sekarang kita mencoba mengubah lingkarannya, tepatnya pada bagian jari-jarinya, agar garis dan lingkaran tersebut bersinggungan. Kenapa yang diubahnya jari-jari? Karena pada kondisi menyinggung, jarak pusat lingkaran ke garis itu sama dengan jari-jari. Jadi sebenarnya yang perlu kita cari adalah jarak pusat ke garis tersebut. Sekarang coba kita perhatikan. Nah, kita mulai dari bentuk lingkarannya dulu. Karena jari-jarinya kita ubah menjadi parameter, maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, supaya bisa kita hitung jaraknya, persamaan garis kita ubah ke bentuk umum, yaitu 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, karena yang kita cari adalah jarak dari pusat ke garis, maka kita gunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu D sama dengan A dikali X0 ditambah B dikali Y0 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilainya. Titik pusatnya di 0,0 dan dari persamaan garis kita dapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan 5. Jadi D sama dengan 2 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah 5 per akar 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Jadi hasilnya
D sama dengan 5 dibagi akar 5 yang jika disederhanakan menjadi akar 5. Nah, dari hasil tadi kita sudah dapat jaraknya yaitu akar 5. Karena pada kondisi menyinggung berlaku jarak sama dengan jari-jari, maka kita tulis D sama dengan R. Sehingga diperoleh R sama dengan akar 5 atau kalau dibulatkan sekitar 2,236. Artinya jari-jari lingkaran harus bernilai akar 5 atau 2,236 supaya garis tersebut dapat menyinggung lingkaran. Sekarang kita cari sebenarnya seberapa besar sih perubahan yang terjadi dari kondisi awal. Tadi kan jari-jari awalnya itu adalah 2, sedangkan sekarang menjadi 2,236. Maka di sini dituliskan delta R sama dengan 2,236 dikurangi 2. Jadi selisihnya adalah sekitar 0,236, yang artinya lingkaran hanya perlu diperbesar sedikit saja, yaitu sebesar 0,236, supaya yang awalnya tidak berpotongan, sekarang tepat menyinggung garis. Dan nilai ini kita pilih karena merupakan perubahan paling kecil yang diperlukan untuk mencapai kondisi bersinggungan tersebut. Pada bagian ini, kita akan mengilustrasikan bagaimana perubahan jari-jari lingkaran mempengaruhi kedudukan garis terhadap lingkaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu persamaan garis dan persamaan lingkarannya. Nah, dari tampilan awal ini terlihat bahwa garis dan lingkaran ini tidak saling berpotongan. Karena kita ingin mengubah jari-jari lingkaran, maka persamaan ini kita ubah menjadi bentuk umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kenapa si 4-nya ini kita ubah jadi R kuadrat? Karena perubahan ini dilakukan agar jari-jari ini menjadi parameter yang dapat kita atur secara dinamis. Nah, dengan menggunakan parameter R ini, kita dapat mengubah ukuran lingkaran, di mana ketika nilai R diperbesar, lingkaran ini akan semakin besar. Dari sini kita bisa mengamati bahwa saat jari-jari bertambah, posisi lingkaran terhadap garis juga bisa berubah. Nah, jika jari-jari diperbesar hingga mencapai kondisi tertentu, maka lingkaran akan tepat menyinggung garis, yaitu ketika jarak dari pusat lingkaran ke garis sama dengan jari-jarinya. Nah, apabila jari-jari diperbesar lagi, maka garis akan memotong lingkaran di 2 titik. Nah, untuk memperjelas ilustrasi tersebut, kita juga dapat melihat perbandingan melalui gambar di mana kondisi awal garis dan lingkaran ini tidak saling berpotongan, dan gambar yang kedua, kondisi setelah jari-jari diperbesar. Nah, di mana perubahan jari-jari lingkaran ini menyebabkan lingkaran menjadi lebih besar sehingga lingkaran dan garis menjadi bersinggungan. Jika sebelumnya kita sudah mengubah pada besaran jari-jarinya, maka sekarang kita akan mengubah kemiringan melalui gradien agar bersinggungan dengan garis tersebut. Jadi konstanta dan besaran jari-jarinya itu tetap sama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah parameter gradien pada persamaan garis sehingga garis yang awalnya tidak berpotongan dengan lingkaran menjadi bersinggungan. Karena diketahui sebuah garis dan lingkaran pada kondisi awal yang dimana garis memiliki gradien tertentu dan posisinya menjadi berada di luar lingkaran sehingga garis tidak memotong maupun menyentuh lingkaran. Artinya jarak dari pusat lingkaran ke garis masih lebih besar daripada jari-jari. Langkah pertama yang kita cari adalah gradien baru agar garis berubah menjadi garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX ditambah C, yang dimana M adalah gradien yang akan kita cari, C itu konstanta. Lalu persamaan ini kita ubah ke bentuk umum menjadi MX dikurang Y ditambah C sama dengan 0. Tujuannya agar bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis. Untuk menentukan jarak, gunakan rumus D sama dengan mutlak MX1 dikurangi Y1 ditambah C per akar M kuadrat ditambah 1. Karena garis bersinggungan, maka syaratnya D sama dengan R, artinya jarak garis ke pusat lingkaran harus sama dengan jari-jari lingkaran. Untuk menghitung hasil dari
nilai pusat lingkaran dan jari-jari dimasukkan ke rumus, diperoleh persamaan dalam bentuk variabel M. Lalu persamaan tersebut diselesaikan hingga dapat nilai gradien baru. Jadi hasil gradiennya itu sama dengan 2,29. 2,29 itu merupakan gradien dari garis tersebut. Artinya, jika garis diubah kemiringannya menjadi 2,29, maka garis yang awalnya berada di luar lingkaran akan berputar atau berotasi sampai tepat menyentuh lingkaran di satu titik. Nah, selanjutnya kita akan mengilustrasikan perubahan parameter yaitu gradien. Nah, kita masukkan persamaan lingkaran dan persamaan garis seperti yang awal tadi dilakukan. Nah, terlihat bahwa garis dan lingkaran ini masih belum berpotongan ya. Nah, karena yang kita ingin ubah adalah gradien, maka persamaan garis kita tulis dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah 5. Nah, di sini kita ubah nilai M-nya, dimana ketika gradien berubah, garis akan berputar. Dari situ, garis yang tadinya tidak berpotongan bisa bergerak sampai akhirnya tepat menyinggung lingkaran. Nah, untuk memperjelas kondisi tersebut, kita bisa lihat melalui perbandingan gambar ini. Gambar yang pertama adalah kondisi awal di mana garis dan lingkaran tidak saling berpotongan. Dan gambar yang kedua menunjukkan kondisi setelah gradien diubah yang menyebabkan perubahan kemiringan garis yang berputar atau berotasi hingga akhirnya bersinggungan dengan lingkaran. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengubah kemiringan posisi garis melalui gradien, kali ini kita akan menggeser posisi garis agar menyinggung dengan lingkaran. Nah, dengan cara mengubah konstantanya, tetapi jari-jari dan gradiennya tetap dipertahankan. Persamaan garis yang kita punya bentuknya adalah Y sama dengan 2X ditambah 5. Dan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Maka jari-jarinya adalah 2. Nah, pertama, kita ubah dulu angka 5 pada konstanta persamaan garis menjadi parameter C. Sehingga dari Y sama dengan 2X ditambah 5 menjadi Y sama dengan 2X ditambah C. Nah, tujuannya agar garis tersebut bisa bergeser dan menyinggung lingkaran. Kemudian, ubah menjadi persamaan umum 2X dikurangi Y ditambah C. Nah, karena kita mau garis tersebut menyinggung lingkaran, maka jarak garis ke titik pusat lingkaran harus sama dengan jari-jari. Nah, sekarang kita cari dulu jarak garis ke titik pusat lingkaran menggunakan rumus D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari persamaan 2X dikurangi Y ditambah C sama dengan 0, kita dapat bahwa A-nya itu adalah 2, B-nya adalah negatif 1, dan C-nya adalah C. Titik pusat lingkarannya berada di titik 0,0, jadi X0 dan Y0-nya itu adalah 0. Lalu, kita substitusikan ke dalam rumus. Menjadi D sama dengan mutlak 2 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah C. Dibagi akar 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Sekarang kita hitung pelan-pelan bagian atas terlebih dahulu, berarti 2 dikali 0 adalah 0, negatif 1 dikali 0 adalah 0, jadi tersisa mutlak C. Kemudian yang bagian bawah adalah akar 2 pangkat 2 itu adalah 4, negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi, akar 4 ditambah 1 adalah akar 5. Sehingga, hasilnya adalah D sama dengan mutlak C dibagi akar 5. Kemudian, jari-jarinya sudah diketahui, yaitu 2. Maka, sesuai syarat menyinggung bahwa D sama dengan R, atau mutlak C dibagi akar 5 sama dengan 2. Berarti mutlak C sama dengan 2 akar 5. Nah, nilai C ini bisa memiliki dua kemungkinan, yaitu C sama dengan plus minus 2 akar 5. Nah, 2 akar 5-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi 4,47. Berarti C sama dengan plus minus 4,47. Sehingga nilai C yang mungkin adalah C sama dengan 4,47 atau C sama dengan negatif 4,47. Nah, untuk menentukan perubahan yang paling kecil dari kondisi awal dibandingkan dengan selisih antara nilai awal dengan kedua kemungkinan tersebut. Kemungkinan pertama dari 5 ke 4,47.
maka selisihnya adalah 5 dikurangi 4,47 sama dengan 0,53. Kemungkinan kedua adalah dari 5 ke negatif 4,47, maka selisihnya adalah 5 dikurangi negatif 4,47, yaitu 9,47. Dipilihlah 0,53 karena merupakan perubahan terkecil dibandingkan selisih antara nilai awal dengan kemungkinan lainnya, sehingga garis mengalami perubahan minimum dari kondisi awal. Artinya, kita cukup geser garis sedikit saja dari 5 ke 4,47, dan garis langsung bergeser dari tidak memotong lingkaran menjadi menyinggung lingkaran. Nah, inilah yang disebut perubahan minimum. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi ketika konstanta pada persamaan garis diubah. Kita masukkan kembali persamaan lingkaran dan persamaan garis seperti sebelumnya. Nah, terlihat kan bahwa keduanya ini tidak saling berpotongan. Karena yang mau kita ubah adalah konstanta, maka bentuk persamaan garisnya ini kita ubah menjadi Y sama dengan 2X ditambah C. Kenapa menjadi C? Karena yang mau kita ubah itu adalah konstanta, dan konstanta itu direpresentasikan sebagai C. Nah, saat nilai C diubah, garis akan bergeser ke atas atau ke bawah tanpa mengubah kemiringannya. Nah, dari situ terlihatlah perbedaannya, bahwa posisi garis berubah meskipun arahnya tetap sama. Sampai akhirnya garis ini bisa tepat menyinggung lingkaran. Jadi untuk memperjelas hal tersebut kita dapat melihat perbandingan melalui gambar ini ya teman-teman, di mana di gambar ini terlihat bahwa garis dan lingkaran yang awalnya ini tidak berpotongan, dan kemudian di gambar yang selanjutnya ini garis bergeser hingga bersinggungan dengan lingkaran akibat dari perubahan nilai konstanta. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan hubungan antara garis dan lingkaran yang awalnya tidak berpotongan menjadi bersinggungan dapat dicapai dengan mengubah salah satu parameter, yaitu jari-jari, gradien, ataupun konstantanya. Nah, perubahan jari-jari menyebabkan lingkaran membesar atau mengecil tanpa mengubah posisi pusat. Sedangkan perubahan gradien membuat garis berputar sehingga arah dan jarak ke pusat berubah. Sedangkan perubahan pada konstanta yaitu menggeser garis secara sejajar tanpa mengubah kemiringannya. Nah, dengan melakukan perubahan minimum pada salah satu parameter tersebut, kondisi yang awalnya tidak berpotongan dapat diubah menjadi tepat bersinggungan. Sekian video hasil analisis kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.